pertandingan antara timnas Indonesia U23 saat berhadapan dengan timnas Vietnam langsung disorot Ketua Wasit FIFA. Presiden Prabowo restui proses naturalisasi 4 pemain keturunan anyar timnas Indonesia sudah dikirim ke DPR. Striker Liga Syria ini dikabarkan akan perkuat timnas Indonesia. Di ronde keempat, masalah lini depan selesai. Persiapan timnas U17 menyambut Piala Dunia akan tampil di Piala Kemerdekaan. Dan ini kombinasi skuad timnas yang diisi pemain keturunan bertalenta. Selengkapnya, hanya di Ration Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi 4 pemain keturunan anyar calon penggawa timnas Indonesia, termasuk Mauro Zijlstra. Berkas dan administrasi mereka telah dapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan tinggal diproses DPR RI. PSSI dan pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses perpindahan warga negara 4 pesepak bola keturunan asal Belanda. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Isabel Kop, Isabel Natit, dan Pauline van de Pol. Zijlstra diproyeksi untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Sedangkan 3 nama lain untuk timnas putri Indonesia. Proses naturalisasi sudah berlangsung sejak awal Juli. Perkembangan terakhir pada pertengahan bulan ini, berkas ketiganya sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Tapi kini, akhirnya ada kelanjutan lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi keempat pemain itu sudah selangkah lebih maju. Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat Presiden Surpres kepada DPR RI untuk dibahas. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri. Ini sudah ada di DPR, kata Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 31/7. Namun, proses naturalisasi tersebut belum bisa dilanjutkan karena anggota Dewan sedang reses. Kemungkinan Komisi X dan 13 baru akan melakukan rapat kerja membahas pemberian persetujuan alih warga negara Mauro Zijlstra dan kolega bulan depan. Cuma kan DPR-nya sedang reses, jadi nanti diproses pada Agustus. Saya sudah komunikasi dengan DPR, insya Allah DPR mendukung. Kita tunggu. Ungkap Erick. Mauro Zijlstra adalah pemain Belanda keturunan Bandung. Dalingnya dipastikan bela timnas Indonesia. Media internasional membocorkan spekulasi tentang pengganti striker kebanggaan skuad Garuda oleh Ramni masih menjadi topik hangat hingga saat ini. Dikabarkan bakal absen di pertandingan selanjutnya, tentu menjadi pukulan tersendiri untuk timnas Indonesia. Beberapa nama mulai muncul sebagai kandidat pengganti striker keturunan Belanda Indonesia tersebut. Kini, sosok Tis Dalingga diduga kuat menjadi satu-satunya pemain yang bakal menggantikan posisi penyerang di skuad Garuda. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum PSSI serta pemberitaan dari media Korea Selatan. Sebelumnya, PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hari ini. Karena itu, PSSI belum bersedia membeberkan nama pemain yang akan dinaturalisasi. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini, PSSI tak asal menaturalisasi pemain. Namun, media Korea Selatan Net menguatkan kabar rencana naturalisasi striker bolongnya Tis Dalingga yang akan menggantikan oleh Ramni di timnas Indonesia. Media tersebut menyebut jika Tis Dalingga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Talent Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan bos terakhir ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, Dalingga punya label pemain top yang membela klub Serie A bolongnya. Selain itu, media Korea Selatan itu juga memberi pujian kepada pemain berusia 24 tahun tersebut yang punya rekam jejak apik di Italia bersama bolongnya. Bahkan, Net juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm, itu akan jadi pemain terbahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Tim asuhan Nova Arianto yang telah bersusah payah tembus level dunia via kualifikasi bakal mempersiapkan segalanya, mulai dari pembekalan ilmu,
serta pengalaman kepada pemain yang telah ada, menambah kekuatan baru hingga menjajah kualitasnya dengan lawan dari luar negeri. Latihan timnas U17 sudah mulai digelar sejak beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, bakal makin terus meningkat intensitasnya, termasuk bakal melakukan TC ke luar negeri. Dan saat TC telah usai, akan ada laga uji coba melawan kekuatan timnas U17 level dunia yang didatangkan dalam mini turnamen. So inilah berbagai persiapan timnas U17 jelang berlangsungnya Piala Dunia 2025 akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Indonesia tergabung di grup hari bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Setelah memastikan tiket keputaran final, usai mencapai perempat final Piala Asia U17 beberapa waktu lalu, langkah pertama yang dilakukan Nova Arianto adalah sedang melaksanakan persiapan. Saat ini, tim berada di Bali. Evandra dan kawan-kawan sedang menjalani pemusatan latihan yang berlangsung dari tanggal 7 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Sebanyak 34 pemain yang lolos seleksi dalam pada tahap awal ini, termasuk 4 pemain keturunan Indonesia yang terlihat ikut latihan pada Rabu. Coach Nova menjelaskan bahwa perkembangan tim sejauh ini cukup positif. Fokus utama dari TC ini adalah membentuk fondasi tim, sekaligus menjajah kekuatan para pemain baru, termasuk dari diaspora. Adapun sejumlah menu utama dalam pemusatan latihan, dari fisik, teknik hingga taktik, dan semuanya dipelajari ulang. Bahkan konsentrasi pemain pun dites, bukan cuma saat latihan, tapi juga dalam simulasi tekanan pertandingan. Karena Nova tahu, nanti di Qatar, yang diuji bukan cuma otot, tapi juga otak dan mental. Namun belum selesai keringat menetes di Bali. Minggu depan bulan Agustus mendatang, tim ini bakal langsung diterbangkan ke Medan. Di sana, bukan cuma berlatih, tapi akan adu kekuatan melawan lawan dari luar benua. Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. 3 negara yang juga bakal tampil di Qatar nanti. Dikonfirmasi ikut dalam mini turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan ke-2025. Turnamen ini bukan sekedar ajang pemanasan, tapi juga cermin sejauh mana kesiapan Garuda Asia. Akan berlangsung di Stadion Utama Sumut yang megah dan tanpa lintasan atletik. Permainan akan disiarkan, akan langsung lewat TV ke seluruh penjuru negeri. Seluruh rakyat Indonesia bakal jadi saksi apakah skuad ini benar-benar siap. Dan jangan salah, ini bukan uji coba biasa. Afrika Selatan dikenal punya postur dan tenaga yang luar biasa. Panama punya gaya khas konkekaf yang keras dan cepat. Sedangkan Tajikistan yang dari Asia Tengah punya disiplin tinggi serta semangat pejuang. Dan Afrika Selatan jelas punya fisik yang bisa jadi sebuah penilaian persaingan di Piala Dunia nanti. Bayangkan, jika Indonesia mampu tampil baik di turnamen ini, artinya sinyal serius telah dikirim ke Qatar. Kita bukan pelengkap, tapi penantang. Setelah turnamen itu selesai, ternyata Garuda Muda nggak bakal kembali ke Bali. Timnas U17 akan lanjut terbang ke Eropa dan Timur Tengah untuk TV di luar negeri. Setelah ini, rencana kami ada TC di Spanyol, Yogyakarta, dan Dubai. Dan kami baru lihat skuad kami nanti terakhir di sana, kata Nova diselatisi anak asuhnya di Bali United Training Center, Sumber Tempo. Yah, Spanyol dipilih jadi destinasi selanjutnya. Di sana, bukan cuma karena fasilitas yang canggih, tapi karena suasana sepak bolanya. Para pemain muda akan ditempa langsung dalam lingkungan yang akrab dengan tekanan tinggi, permainan cepat, dan pengambilan keputusan. Spanyol juga bisa jadi tempat para pemain diaspora Indonesia di Eropa untuk menunjukkan diri. Karena ada kabar bahwa beberapa pemain keturunan yang berdomisili di benua biru bakal menyusul di sana. Setelah itu, tim akan terbang ke Dubai, sebuah langkah jenius dari tim pelatih. Karena dengan Piala Dunia digelar di Qatar, Dubai punya kondisi yang hampir serupa. Mulai dari cuaca, suhu, bahkan zona waktu yang persis. Penyesuaian bukan cenderung, tidak cuma soal teknik, tapi juga metabolisme tubuh. Latihan pagi dengan suhu di atas 35 derajat, kemudian simulasi malam hari di bawah cahaya terang stadion mewah. Semua dibiasakan agar nanti ketika peluit pertama dibunyikan di Qatar, tak ada yang gagap, tak ada yang kaget manggung. Dan terakhir, sebelum pamit untuk betul-betul berangkat ke Piala Dunia, Timnas U17 akan menutup pemusatan latihannya di tanah air di Kota Budaya Yogyakarta. Di kota ini, pelatih Nova ingin membentuk kembali roh kebangsaan, agar para pemain banner-banner sadar bahwa mereka bukan sedang main untuk klub, bukan sedang tampil untuk diri sendiri, tapi untuk nama besar Indonesia. Tapi cerita tak berhenti hanya pada latihan dan uji coba. Nova Arianto mengkonfirmasi bahwa ada beberapa nama pemain diaspora yang belum bergabung karena mereka masih menyelesaikan sekolahnya. Namun mereka tetap dipantau secara ketat. Kami masih menunggu situasinya.
Tapi itu belum menjadi skuad terakhir kami. Menuju Piala Dunia, ucap Coach Nova soal 3 pemain diaspora yang sedang ditunggu kehadirannya. Ketiga pemain tersebut ada Lucas Lee, pemain Amerika berdarah Jawa, yang dikenal punya gaya bermain menyerupai Weston McKennie. Tenaganya kumpul, kakinya cepat, dan stamina tak ada habisnya. Lalu ada Nicolas Milson, anak muda berdarah Indonesia-Norwegia, yang biasa bermain sebagai bak tengah, tinggi besar, disiplin, dan punya ketenangan luar biasa. Sosok yang mungkin bisa menjadi tembok kokoh Garuda. Dan terakhir ada Mike Rajasa, kiper muda dari Belanda yang saat ini bermain di akademi klub Eredivisie. Tangan lengket, refleks cepat, dan punya postur menjulang. Dia digadang-gadang sebagai cipta, dan juga seperti kiper masa depan timnas.